Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal di mana variabelnya masih berdistribusi normal yang biasa. Karena dalam perhitungan tabel yang diinginkan adalah sudah dalam bentuk normal standar 01 ya, ini masih 164, maka kita harus transformasi dulu. Ingat bahwa variabel acak X secara umum berdistribusi normal, di sininya mu, dan di sini sigma kuadrat. Sigma kuadrat itu berarti ragam ya, variansi, belum simpangan baku. Berarti yang kita butuhkan adalah mu-nya, dia tetap 100, dan sigma saja. Ini sigma kuadrat. Kalau sigma kuadratnya 64, maka sigmanya adalah 8. Ya. Simpangan bakunya 8. Jadi yang diambil ke perhitungan itu bukan 64 tetapi 8. Untuk apa? Kita pengen membentuk Z. Jadi kalau kita tuliskan langsung di sini, jadi peluang X di antara 80 dan 105 itu bisa kita transformasi menjadi peluang. Ini kita sudah ganti ini kan X X variabel acaknya gitu. Jadi X dikurang mu per sigma, X1 lah, anggap ya ini X1 lah, yang ini X2 gitu. Ini sudah menjadi Z gitu. Ini X2 nya dikurang mu dibagi sigma gitu. Jadi kita masukkan ke sini. Jadi yang pertama 80 dikurang 100 dibagi 8, ini sudah jadi Z. Ini yang X2-nya 105 dikurang 100 dibagi 8. Itu ya untuk membentuk Z-nya. Sehingga di sini ya, memang harus dihitung dulu ya, dihitung dulu. Kalau angkanya perhitungannya susah, ya gunakan bantuan kalkulator. Jadi ini min 20 dibagi 8 itu min 1,25 ya. Nggak salah kan? Ya bener nggak? Salah ya? 2,25 ya. 2,25 ya. Z kalau 1,25 itu berarti 10 ya. Ini 5 per 8 minus enggak minus ya. 5 per 8 itu berarti 0,62 ya. 62 berapa sih? Kita pakai kalkulator aja deh. Biar perhitungannya lebih cepat ngitungnya. 20 berapa tadi? 5 dibagi 8. 0,625. 0,625. Jadi kita butuh ketelitian yang di sini biar nanti kita bisa bulatkan berarti ya. Jadi karena ini 3 angka, kita bisa tulis tapi saya angkatnya dari yang sebelah sini ya. Kurang jauh jadi. Nah berarti kalau kita lakukan pembulatan, ini menjadi peluang min 2,25 kurang dari Z kurang dari 0,63. 5 kan sudah pembulatannya ke atas ya. Ya sudah, berarti karena ini diantara, kita bisa tulis bahwa peluangnya sama dengan peluang Z kurang dari 0,63 dikurang peluang Z kurang dari min 2,25 gitu. Ya, min 2,25. 0,63 kita lihat lagi, 0,63. 0,6 ini ya, 3-nya ini berarti 0,7357. 7357 dikurang min 2,25. Min 2,25. Min 2,2 ini 5-nya terus ini 0,0122.
0122 0122, sehingga kita kurang dapatnya berapa? 5327 ya, 0,7235 hasilnya gitu. Ini bukan nomor 7 ya, ini nomor 7 tadi nggak dipendek, ini nomor 6 tadi kan. Jadi peluang X di antara 80 dan 105 itu adalah 0,7235 gitu ya, kalau belum ditransformasi variabel acaknya menjadi normal standar. Kita lihat nomor 8. Ini sama seperti tadi yang A ya, yang ada A-nya. Sekarang di sini T belum diketahui gitu. Nilai peluangnya sudah diketahui. Kita transformasi dulu berarti ya. Kita lihat di sini diketahui mu-nya adalah 20. Berarti sigmanya 2 ya, akar dari 4. Kita masukkan ke sini, berarti ini sama aja peluang T dikurang mu dibagi sigma, karena X1-nya adalah T kan ya. Di sini sudah jadi Z. Ini 22 dikurang 20 dibagi mu dulu saya. Langsung aja lah ya. Ini 20, ini 2, ini 22 dikurang 20 dibagi 2. Ini kita dapat 0,532. Mana tadi ya? Saya gangguin. Peluang T min 20 dibagi 2 ini belum bisa diapa-apakan. Yang sebelah sini kali lebih. Jadi 22 dikurang 20 jadi 2, 2 dibagi 2, 1 ya. Ini 0,532. Kita bisa tuliskan ini PZ kurang dari 1, kemudian dikurang peluang T min 20 dibagi 2 sama dengan 0,532. Nah ini peluang Z kurang dari 1. Peluang Z kurang dari 1 kalau kita lihat di tabel nggak ada ya. Kita pakai apa namanya, oh ini ada nih, satu pas ya, ini ada ya. Peluang Z kurang dari 1 itu adalah 0,8413. Jadi 1,0 kan ini 00 ya. Ini 1,00. 0,8413. 0,8413. Jadi peluang Z kurang dari 1 ini 0,8413 dikurang ini yang belum diketahui gitu, sama dengan 0,532. Jadi kita rapikan dulu. Berarti peluang T min 20 dibagi, oh ini bukan Z kurang dari ya harusnya. Ini Z kurang dari, ini Z kurang dari T min 20 dibagi 20. Oh dibagi 2. Dibagi 2 harusnya ya. Sigmanya kan 2 tadi, saya salah dulu. Ini sama dengan 0,8413 dikurang 0,532. 3 kurang 2, 1. Ini 8 ya. Kemudian, oh ini 0,5320 ya. Berarti 3903 ya. 3148 ya, 0,3093. Kita bulatkan ini menjadi 0,31 ya. Jadi kita cari di tabel yang hasilnya 0,31, hasil ya, bukan Z-nya berarti. Yang hasilnya 0,31. Berarti di bawah setengah berarti Z-nya minus ya. Kita lihat 0,31. 0,31. Ini adanya 0,3085 nih. Yang 0,31 pas tidak ada ya. Berarti ini yang kita ambil. Jadi 0,3085. Atau tadi kalau kita nggak buletin, karena itu sudah hasil 0,3093 ya. Kita ambil yang ini aja kali ya. Yang tidak dibulatkan, karena hasil peluang itu kan yang ada di tabel adalah 4 angka di belakang koma. 0,3093. Kita cari yang terdekat. 0,3093. Ya memang ini yang terdekat ya. Yang sebelahnya udah menurun.
yang sebelumnya 0,27. Berarti ini kita ambil. Berarti Z-nya adalah minus 0,50. Minus 0,50 kan kolom kedua, kolom pertama setelah Z itu kosong ya. Jadi minus 0,5. Kita tuliskan berarti di sini hasilnya peluang Z kurang dari T-20 dibagi 2, kan tadi hasilnya 0,3093. Maka T-20 dibagi 2, dibagi 2, ini sama dengan minus 0,50. Gitu. Udah, kita nyari T-nya dari sini. Jadi ini Z-nya tadi sudah ada. Jadi T-20 sama dengan ini min 1. Nah, maka T-nya kita dapat adalah 19. Gitu. Ya memang prosesnya jadi lebih panjang dibandingkan kita langsung melihat tabel lalu ditulis gitu ya. Tapi ya, inilah salah satu variasi soal yang berkaitan dengan membaca tabel dan mentransformasikan dari distribusi normal ke normal standar. Gitu. Bisa ya? Kemudian nomor 9 kita lihat. Lihat nomor 9. Kalau saya turunkan. X masih berdistribusi normal biasa dengan mu-nya 100, sigma-nya berarti 5. X lebih besar dari T, ini peluangnya sudah diketahui. Kita transformasi dulu ya, berarti ini Z lebih dari T dikurang mu dibagi sigma, kan gitu. Ini sama dengan 0,788. Nah, karena kita harus mengubah dia ke kurang dari, maka ini menjadi satu peluang Z kurang dari T min 100 dibagi 5 ini sama dengan 1 dikurang peluang Z lebih dari T min 100 dibagi 5 gitu kan ya. Dan kita gunakan komplement nih. Nah ini kan sudah ada nih 0,788. Jadi yang kita lihat di tabel bukan 0,788 tetapi komplemennya berarti 0,212 ya. 0,212. Nah, ini kita lihat di tabel yang hasilnya 0,2120. Kita lihat di tabel hasil peluangnya 0,212. Berarti tabelnya minus, yang minus 0,212 mana ya? Oh ini 0,2 di bawahnya berarti 0,212. Yang terdekat adalah yang ini ya, ini 0,2119. Pembentuknya adalah minus 0,80. Ya udah itu minus 0,80. Artinya apa? T min 100 dibagi 5 itu sama dengan minus 0,80 gitu. Sehingga di sini kita bisa simpulkan T min 100 itu sama dengan, ini kalau dikali minus 4 ya, minus 4 berarti T nya adalah 96 begitu ya. Itu seputar mencari tabel dan mentransformasi menjadi normal standar. Dia ditanyakan sampai sini? Kalau tidak ada kita lanjutin. Sekarang yang bagian kedua, menyelesaikan soal-soal cerita atau permasalahan kehidupan sehari-hari menggunakan tabel distribusi normal. Ini saya ambil 3 nomor karena 3 jenis kan, yang satu kurang dari, satu lebih dari, satu di antara gitu maksudnya. Jadi kalau nanti soal yang lain nggak jauh-jauh dari itu kan
pertanyaannya ada yang kurang dari, ada yang lebih dari, atau ada yang di antara. Kita lihat yang nomor 2. Nomor 2, ini yang permasalahan lebih dari. Kalau kita lihat ini sudah berdistribusi normal. Oh, berarti nanti yang kita gunakan adalah distribusi normal. Rata-rata 90. Kita identifikasi dulu. Mu-nya 90. Standar deviasinya 10. Berarti sigmanya 10. Berapa peluang lebih dari 100? Lebih dari 100. Jadi peluang X lebih dari 100. Ini yang ditanyakan. Gitu ya. Soalnya berdistribusi normal. Jadi X berdistribusi normal dengan rata-rata 90 dan variansinya 100. Itu kalau bahasa matematikanya ya. Ya udah, berarti kita transformasikan dulu kan ya. X menjadi Z. Kalau X-nya sudah jadi Z, di sini harus kita ganti jadi X dikurang mu dibagi sigma. Berarti ini peluang Z lebih dari 100 dikurang 90 dibagi 10. Jadinya peluang Z lebih dari 100 dikurang 90 itu 10. 10 bagi 10 1. Karena tabelnya masih karena Z-nya masih lebih dari, kita ubah dengan komplement 1 dikurang peluang Z kurang dari sama dengan 1. Jadi kita cari tadi udah ada kayaknya ya, Z kurang dari 1,0 0,8413. Di sini ya, sama dengan 1 dikurang 0,8413, kita peroleh 0,1587. Ini peluang. Jadi kalau kita interpretasikan, kalau radar yang terdapat di sebuah mobil itu mobilnya kecepatannya rata-ratanya 90 dan simpangan bakunya 10. Simpangan baku tuh artinya adalah seberapa jauh, ini bahasa mudahnya adalah seberapa jauh data itu menyimpang dari rata-rata, itu namanya simpangan baku. Makanya sebuah data yang baik itu standar deviasinya biasanya kecil, sekitar 1. Itu kalau dia baik, datanya sangat bagus gitu. Itu maksud interpretasi dari permasalahan ini. Jadi kalau yang diinginkan kecepatannya lebih dari 100, maka kalau kondisi mobilnya seperti itu, kecepatan rata-ratanya 90 dan standar deviasi 10, maka kalau yang diinginkan kecepatannya lebih dari 100, peluangnya kecil gitu, 0,1587. Jadi inilah salah satu guna dari pemanfaat dari statistika inferensi. Ketika kita dapat hasilnya begini, kan tidak hanya sekedar angka gitu ya. Jadi kalau nanti kalian sudah lebih memahami bahwa ini maksudnya apa 0,1587, artinya apa kalau dikaitkan dengan permasalahan ini gitu. Nah, itu kan nanti akan jadi sebuah prediksi atau sebuah kalau orang berkonsultasi itu memberikan saran gitu ya. Jadi sebuah saran, oh nih kalau kondisinya begitu, dan nih kalau pengen kecepatannya lebih dari 100, peluangnya kecil gitu, sehingga harus bagaimana gitu. Itulah nanti orang-orang yang bekerja dalam bidang data scientist gitu ya, kemudian analis data gitu, itu berkaitan seperti itu. Jadi datanya diberikan, lalu diolah, nanti dihasilkan. Nah, kesimpulan yang diperoleh harus kita laporkan maksudnya apa dan kaitannya dengan permasalahan bagaimana. Oke ya. Kita lihat nomor 3. Ini ke bawah dulu. Ada beberapa jenis laptop lama waktu baterai ya. Lama waktu pemakaian baterai kan biasanya memang laptop ini
salah satu masalahnya ada di baterai ya, ada yang pemakaiannya tinggi, ada yang rendah gitu. Kita lihat di permasalahan ini adalah rata-rata pemakaian beberapa jenis laptop tertentu mereknya itu distribusinya normal dengan rata-rata 50 dan standar deviasi 15. Jadi X berdistribusi normal dengan mu 50 dan variansi 225. Ini harus kita kuadratin pas di sini ya. Kemudian dia ingin mengetahui berapa sih peluang pemakaian 50 sampai 70 jam. Berarti yang ditanya adalah peluang X di antara 50 dan 70. Karena dia di antara, berarti kita ubah dulu Z-nya ada 2 berarti ya. Ini peluang, ini 50 dikurang 50 dibagi sigmanya 15, ini menjadi Z, kita transformasikan. Ini 70 dikurang 50 dibagi 15. Jadi ini peluang, ini 0 ya, 0,00. Ini Z, ini 20 dibagi 15. 20 dibagi 15. 1,33. 1,33 kita ambil. Sehingga dari sini kita peroleh, kita pengen lihat tabel, berarti kita ubah dulu peluang Z kurang dari 1,33 dikurang peluang Z kurang dari 0,00 gitu ya. Jadi 2 kali kita melihat tabel. Pertama 1,33 kita lihat. Ini ya 1,3, kemudian 3-nya ada di sini 0,9082. 0,9082 dikurang peluang Z kurang dari 0,000. 0,000. Ini ya, Z 0,0, berarti peluangnya 0,5. Karena pas di garis tengah ya kalau ada kurva normal. Jadi kita peroleh ini adalah 0,4082. Jadi pemakaian 50 sampai 70 tuh ya setengah lah. Karena rata-ratanya kan sudah disebutkan 50. Kemudian yang merah lagi ini nomor 7 ya, kita lihat. Ini kalau tadi permasalahan nomor berapa tuh yang lebih dari. Kemudian yang tadi di antara. Yang ini lebih dari. Masa pakai sebuah alat yang diproduksi oleh sebuah mesin diketahui berdistribusi normal dengan mu-nya 12 dan standar deviasinya 2. Jadi X berdistribusi normal dengan mu 12 dan variansi 4. Berapa peluang masa pakai kurang dari 7? Berarti berapa kalau X-nya kurang dari 7? Itu pertanyaannya ya. X kurang dari 7 kita transformasikan, berarti sama aja peluang Z kurang dari 7 minus mu-nya 12 dibagi simpangan baku 2. Jadi kita bisa tulis ini menjadi Z kurang dari minus 5/2, berarti minus 2,5 ya. 2,50 kalau 2 angka di belakang rumah. Jadi kita lihat Z minus 0,25. Minus 0,25 kosong. Ini yang minus ya. Minus 0,25 atau 25 tadi. Minus 2,50. Minus 2,5 ini 0. Kecil ya peluangnya ya. 0,0062. 0,0062. Ya nggak apa-apa, hasilnya kecil. Peluangnya sangat kecil gitu. Orang rata-ratanya 12 bulan, yang ditanya kurang dari 7 bulan ya, berarti kecil gitu ya. Nah, seperti inilah soal-soal yang berkaitan dengan distribusi normal.